Karena jenengan mengucap, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Tatkala panjenengan mengucap kados mekaten, kemudian banjur berbuat amalan ingkang boten diperintah Nabi, melanggar kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa boten? Melanggar boten? Melanggar boten? Melanggar boten? Nek menurut jenengan melanggar boten? Putusan jenengan mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, panjenengan ngertos artine. Sungguhnya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Suatu saat jenengan ngamal perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lantas bagaimana tatkala kemudian kita mengucapkan kalimat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, jamaah kaum muslimin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau ketua takmir, Bapak Imam dan seluruh jamaah baik yang hadir ataupun tidak hadir, yang tidak mungkin kita sebut satu persatu, mudah-mudahan kululan panjenengan sedoyo tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus dumugi kululan panjenengan sedaya kondur maring ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tatkala kita semuanya berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari segala syirik dan juga dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan satu judul bab, yaitu sebab-sebab atau amalan-amalan apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjadikan kita semuanya bisa masuk ke dalam surga. Jadi amalan-amalan yang menyebabkan kita semuanya apabila kita menempuhnya kita bisa masuk ke dalam surga. Amalan yang pertama, amalan dalam aspek iman, tauhid, akidah dan ketaatan. Jadi sekarang aspek pertama adalah amalan yang kapasitasnya atau aspek keimanan, tauhid kepada Allah, akidah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah yaitu bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti bersaksi tidak ada Tuhan atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam risalah Islam, kita disuruh untuk betul-betul memahami tauhid la ilaha illallah dengan lurus, bersih dengan dari segala bentuk syirik yang seperti itu bisa menjadikan pelaku-pelakunya atau hamba-hamba Allah masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah.
maka menjadikan kita semuanya bisa masuk ke dalam surga. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Hadisnya riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar, yaitu dari Ibnu Umar, Allah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka masuk ke dalam surga. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang menjadi landasan dalil siapa saja yang bersaksi kepada Allah masuk ke dalam surga adalah hadis riwayat Ibnu Umar. Sinten kemawon tiyang ingkang sami nyekseni bilih boten wonten ilah ingkang dipun sembah kelawan benar kecuali hanya Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian kalau menurut hadis yang lain, hadisnya riwayat dari Ubadah bin Samit. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Ubadah bin Samit. Ia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Maka barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Terima kasih, mungkin Allah malas kebaikan. Jadi hadis yang kedua, siapa saja yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkannya atas neraka. Jadi kan nek miring hadis niki, wah kayaknya kepenak ya, kayaknya kepenak ya. Kalimatnya kan iki, kalimatnya nek menurut bahasa kita, sinten kemawon tiyang ingkang nyekseni bilih boten wonten Tuhan ingkang berhak disembah kelawan leres angin kejaba Allah, lan nyekseni bilih Muhammad niku utusane Allah, mongko Allah badhe ngaramaken dumateng tiyang kala wau annaro maring neraka. Jadi kan kalau melihat di sini kepenak nopo angel? Nah, apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Bian kan pernah membahas banyak ya, panjang lebar. Jadi penjelasan terkait masalah nyekseni tidak ada Tuhan kecuali Allah. Intinya, sinten kemawon tiang ingkang betul-betul bertauhid, bersih dari segala semua jenis syirik, baik yang kecil ataupun besar, bersih dari segala sesuatu yang menjadikan manusia rusak tauhidnya, rusak akidahnya, maka yang seperti ini bila kemudian orang tersebut beramal atau kemudian berbuat sesuai timbangan tauhid, sesuai timbangan akidah yang benar, maka ini yang dimaksud wong sing nyekseni pilih boten wonten Tuhan ingkang berhak dipun sembah angin kejaba Allah. Kalau seandainya kemudian kita membicarakan masalah ini, maka membutuhkan satu kitab. Jadi sekitar membicarakan masalah bersih dari segala syirik. Contohnya nek nang kitab Fathul Majid. Kayak kitab Fathul Majid cuma hanya membahas masalah asyhadu alla ilaha illallah. Wong sing bener-bener nyekseni bilih boten wonten Tuhan angin kejaba Allah, karena bersih dari segala syirik dan kemudian dia meninggal di atas tauhid, tidak memiliki keyakinan syirik sedikit pun. Yang seperti ini yang dimaksud dari hadis Nabi. Kemudian kalimat seperti ini,
Di samping kalimat itu, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Panjenengan nek suatu saat krungu atau mendengar kalimat ini, dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Saniki kula badhe tanglet panjenengan. Nek kula panjenengan sedoyo suatu saat berbuat atau beramal atau melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Nabi, panjenengan damel perbuatan, damel satu aplikasi perbuatan atau sedoyono pokemon amalan manusia, tatkala amalan itu tidak diperintahkan Nabi, panjenengan ngamalna. Lantas kalau suatu saat kita melakukan amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi, bagaimana tatkala kulo panjenengan sedoyo nggone ngucap sesungguhnya Muhammad adalah utusan Rasulullah. Karena jenengan ngucap aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Tatkala panjenengan ngucap kados mekaten kemudian banjur berbuat amalan ingkang boten diperintahna Nabi, melanggar kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa boten? Melanggar boten? Melanggar boten? Melanggar boten? Nek menurut jenengan melanggar boten? Putusan jenengan ngucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, panjenengan ngertos artine. Sungguhnya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Suatu saat jenengan ngamal perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lantas bagaimana tatkala kemudian kita mengucapkan kalimat itu? Logikanya kados mekaten. Panjenengan ngucap, sungguhnya aku bersaksi, aku adalah siswa Madrasah Al-Ibtidaiyah Kelapa Gadang. Ning suatu saat jenengan melakukan perbuatan yang dimana kemudian dilarang oleh pihak lembaga MI itu. Gampangannya misal orang mangkat, panjenengan ngucap nyom bocah MI Kelapa Gadang, ning ora tau mangkat, malah berbuat nganggo perbuatan sing dilarang nang sekolahan. Kita ini pripun? Nah makanya kemudian di dalam kitab ini disinggung, sinten kemawon tiang ingkang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sungguhnya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian dia ya'malu mengamalkan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka perkataannya itu ditolak. Jenengan neng ucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggone ngamal berbuat kok malah belenjani perintah Rasulullah, ki perkataan panjenengan ditolak. Wah, apa wangel? Saniki kula badhe tanglet panjenengan. Sekarang amalan apakah sing ora dicontoni nang Nabi, dewek terus nglakoni, padahal dewek bendina tatkala jenengan sholat tahiyat akhir karena ana doane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad Rasulullah, atau jenengan tatkala doa berwudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau jenengan tatkala ngucap keneng nang adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau jenengan ngetutna menirukan orang adzan ucapannya juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi kemudian melakukan satu amalan yang justru kemudian dilarang oleh Nabi atau bahkan nang Nabi ora diperintahna, maka perkataan-perkataan itu tertolak. Nah saniki amalan apa sing ora dicontoni Nabi nang dhewek dilakoni? Apa? Ini jenengan satu saat jenengan ndang letik. Neng menurut jenengan, amalan nopo sing ora dicontoni Nabi nang dhewek dilakoni?
Tapi sing diperintah nang Nabi, nah malah ora dilakoni. Apa? Contoh, sekarang kita melihat perintah Nabi terkait masalah sholat. Sholat kan diperintah Nabi ya, wujudnya macam-macam. Ana sholat wajib, sebagaimana kita ketahui. Ana sholat sunnah, sebagaimana kita ketahui. Sholat sunnah yang Masya Allah akeh jumlahnya. Ana sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ana sholat malam, ana sholat sunnah fajar, ana sholat duha, dan yang lain-lain. Suatu saat, kalau panjenengan melakukan amalan sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bahkan tidak diperintah, maka panjenengan termasuk orang yang melanggar kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padahal kita tahu dalam poin yang pertama ditinjau dari kalimat tauhid, ketaatan, akidah, penyebab manusia yang menjadikan masuk ke dalam surga adalah dia bersaksi bahwasannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus amalan sholat sing ora dicontohin Nabi, amalan sholat apa? Wow, contohnya kepawakasan, jenengannya sholat tolak bala. Terus apa muni? Dimolasan apa? Saban. Jenengannya sholat nisfu saban. Terus apa muni? Kuwi dari sholat. Terus saking puasa. Ya, puasa beton. Wis, saniki dari terkait masalah yang berkaitan dengan wong mati. Sing kaitan dengan wong mati, sing ora dicontoh dengan Nabi tapi dhewe nglakoni. Muka itu bina ditekan ngisi sampai sing nyebut-nyebut dewek ya itu aku ya. Kejadian pitung dina, 40 dina ditekan ngisi itu siapa meneng? Ngijing kejadian mah ngijing. Sampai ngerti ngijing? Ngijing. Itu berarti amalan-amalan sing sejatine ora dicontoh dari Nabi, ora diperintah nang Nabi, malah terkadang Nabi ngelarang. Nabi kan melarang. Contohnya Nabi tatkala memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah sanjang. Aku dulu pernah diperintah oleh Nabi. Tidaklah aku tatkala melihat kuburan yang ditinggikan dari tanahnya, dibangun, dikapur, disemen, kecuali kemudian aku disuruh untuk meratakan. Nabi ngelarang gue, dewek malah ya melakukan perbuatan yang pada dasarnya malah belenjani Nabi. Tatkala belenjani Nabi kados mekaten, jenengan terus banjur kepengen mlebu surga. Allahumma inni as'aluka al-jannata, ya Allah aku memohonmu kepada surga. Lantas bagaimana kalimat Anda tatkala mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kepriwe sampean mulai ngucap kowe? Nek suatu saat amalane belenjani. Manis di bibir ke poin yang pertama, singkatnya seperti itu, sekalipun sebetulnya itu panjang lebar lah, intinya seperti itu. Sekarang poin yang kedua yaitu mata meninggal. Dia telah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sebab-sebab kulo panjenengan mlebu swargi atau jalan supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua ditinjau dari akidah tauhid dan keyakinan manusia sebagai seorang muslim adalah yaitu dia harus meninggal dalam keadaan meninggalnya itu bertauhid, tidak meninggal dalam keyakinan syirik. Jadi jangan sampai kulo panjenengan setuju pecah, jangan sampai kemudian kita meninggal kecuali dalam keadaan bertauhid, bersih dari segala keyakinan syirik.
Di mana disebutkan di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi riwayatnya Jabir bin Abdullah. Ata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu saat seorang laki-laki datang di hadapan Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, lantas kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatani?" Apa yang dimaksud dua yang mewajibkan itu, wahai Rasulullah? Seorang laki-laki datang di hadapan Nabi, kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dua hal yang mewajibkan itu, wahai Rasulullah?" Qala, lantas kemudian Rasulullah menjawab, dua hal yang mewajibkan itu adalah, satu, man matal la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Satu, siapa saja yang meninggal dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Mulane nggo dadi poin yang nomor dua. Nomor dua adalah dia meninggal dalam keadaan harus betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, hal yang mewajibkan itu adalah waman mata yusyriku billah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik atau memiliki keyakinan syirik yang besar, maka dia wajib masuk neraka. Berarti dua kewajiban di sini adalah siapa saja yang meninggal bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, wajib melebur surga. Kewajiban yang dua adalah barang siapa yang kemudian meninggal dia tidak berbuat syirik atau tidak musyrik atau tidak memiliki keyakinan kesyirikan kepada Allah, kalau kemudian dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah, maka wajib masuk neraka. Wajib mlebu neraka, ana wajib mlebu surga. Penjelasan di dalam hadis itu dijelasna nang Imam Nawawi. Qala al Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama dari kelompok madhab Syafi'iyah. Ana ulama jenengane Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin yang terkenal itu. Kayak panjenengan ningali nang masjid-masjid, nang omah-omah, nuju-nuju ana kitab hadis jenengane kitab Riyadhus Shalihin. Penulisnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi dia merupakan madhabnya adalah Syafi'i. Madhabnya Syafi'i, piyambaknya sanjang menjelaskan hadis tadi. Dia berkata, Imam Nawawi, amma dukhulul musyrik annar, maka adapun orang musyrik di mana dia masuk ke dalam neraka, secara umum dia masuk di dalam neraka kekal selama-lamanya. Pertama, dia menjelaskan orang musyrik dia masuk ke dalam neraka maka kekal di dalam neraka. Berarti nek kekal boten medal, tidak dikeluarkan dari dalam neraka. Wala fariqa bainal kitabil yahudi wan nasrani, tidak ada bedanya antara orang musyrik, Yahudi, Nasrani, tidak ada bedanya. Kalau dia masuk ke dalam neraka, berarti tidak dikeluarkan lagi. Kalimatnya seperti itu. Lantas wabaina abadatul awsani, begitu juga para penyembah-penyembah berhala, begitu juga para penyembah berhala, wasyairil kufrati, atau semua orang-orang kafir, wala fariqam minda ahlil haq, dan juga menurut ahlul haq atau orang yang berada di atas kebenaran, bahwa orang-orang kafir yang menentang juga masuk di dalam neraka selama-lamanya. Atau orang yang meninggal
atau orang yang kemudian menisbatkan kepada agama Islam. Kalimatnya seperti ini. Orang musyrik akan masuk di dalam neraka selama-lamanya, tidak dikeluarkan lagi. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir yang bukan muslim. Lantas kemudian juga orang yang mati di atas syirik, atau siapa pula yang kemudian dia menisbatkan kepada agama Islam. Siapa saja sing menisbatkan kepada agama Islam, lantas tatkala kemudian dia menisbatkan kepada agama Islam, dia terjatuh di dalam kekafiran atau kemusyrikan, lantas kemudian dia mati di atas syirik, maka orang yang seperti itu di neraka selama-lamanya. Kenek menurut madhab Syafi'iyah dari kelompok yaitu Imam Nawawi, merupakan ulama populer di kalangan madhab Syafi'iyah. Jadi kan perhatikan kalimatnya. Nek bahasane dhewe kepenake, buh kue wong Yahudi, buh kue wong Nasrani, buh kue wong di luar Islam, buh kue wong sing pada nyembah berhala, buh kue wong sing ngaku agamane Islam, tapi dheweke mati di atas keyakinan syirik, maka mati di atas keyakinan syirik itu pada baik bakal nang neraka, ora ditoknakekan. Wah, berarti mulanya ana bab nang kitab judul babe al-khaufu minal syirki, takutnya kepada syirik. Lantas beliau juga menyebutkan tidak berguna sholatnya, tidak berguna puasanya, tidak berguna ngajinya, tidak berguna semua amal solehnya jika dia mati di atas syirik. Nek ana wong mati di atas syirik, ke orang ana gunane, kue amal soleh bentuknya apa? Baik. Sing perlu digaris bawahi kan berarti nek syirik siapa? Nek menurut jenengan syirik apa? Menyekutukan Allah. Nek menurut jenengan bukti atau contoh perbuatan real sing jenengane menyekutukan Allah apa? Napa? Bilang-bilang. Kan terkait semuanya nggih. Kalau kita kemudian krungu atau mendengar musyrik bayangane dewek wong Islam di zaman atau orang sebelum datangnya agama Islam, ya kue wong musyrik zaman jahiliyah. Biyen zaman sedurung diutus Nabi kan jenengane yaitu zaman jahiliyah. Wong-wong yang disebut dengan musyrik. Ki perlu menjadi pertanyaan nang sampean. Wong-wong musyrik zaman jahiliyah, nek kula takon menjenengan, mengenal Allah napa mboten? Mengenal Allah napa mboten? Wong musyrik jahiliyah kene takon menjenengan, kenal Allah ora? Kenal Allah napa mboten? Jadi perlu dipahami ya, sing jenengane wong musyrik jahiliyah itu mengenal Allah. Wong musyrik jahiliyah mengenal Allah. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran disebutna wa idza qila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik jahiliyah, man rabbus samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Mereka menjawab, Allah. Nek jenengan takon wong musyrik jahiliyah zaman biyen, sinten sing menciptakna bumi kambe langit? Mereka menjawab Allah. Sinten sing menurunkan air hujan? Mereka menjawab Allah. Berarti menunjukkan mereka kenal Allah. Wong semusyrale kayak apa? Sekafir-kafirnya kayak apa? Orang tahu sholat paling bablas sekalipun kenal Allah apa betul? Kenal. Karena manusia secara fitrah
yang duweni keyakinan pilih Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Kulo badhe tanglet panjenengan mending. Wong musyrik jahiliyah duwe agama napa mboten? Sampai kita takoni wong musyrik jahiliyah duwe agama napa mboten? Apa agamane? Agamane apa? Wong musyrik jahiliyah duwe agama mboten? Jadi perlu dipengertosi, wong musyrik jahiliyah itu adalah orang yang mewarisi agama. Agama apa? Agama mereka adalah mewarisi agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Agamane wong musyrik jahiliyah ki mewarisi agamane Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mulane duwe Mekah. Sing jenengane Nabi Ismail kambi Nabi Ibrahim ki nabine wong Islam. Bahkan syariate Rasulullah ke syariate ake sing jiyot dari syariate Nabi Ibrahim kambi Nabi Ismail. Contohnya ajaran haji, ajaran kurban, ke janjane ajarane Nabi Ibrahim kambi Nabi Ismail dadi risalah Islam. Nah wong musyrik jahiliyah ke janjane dheweke mewarisi agama sebelumnya yaitu agama Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi wis akeh penyimpangan dalam hal bertauhid atau banyak kesirikan di dalamnya. Terus kula tanglet menjenengan wong musyrik jahiliyah kan dijenengi wong musyrik, siji kenal Allah, siji kenal kambi Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mereka juga mewarisi agama. Lantas kenapa mereka disebut sebagai orang musyrik? Apakah karena mereka di dalam bentuk menyembah berhala? Nek menurut jenengan nyembah berhala bentuknya kayak apa mereka? Berhala wujudnya kayak apa? Patung. Berhala ke patung. Mulanya anak kalimat bahasa Arab angsobun ausanun ke patung. Cuma perlu dipahami menurut dalam kaidah bahasa dan penerjemahan ulama-ulama, nek kalimatnya ausan, ke maksudnya adalah berhala yang disembah selain Allah. Entah itu bentuknya kuburan, panembahan, atau segala sesuatu yang disakralkan, maka ini adalah berhala. Terus dengan ditangleti bentuk mereka wong musyrik jahiliyah, dheweke dianggap wong musyrik kok terus ngune nyembah meng selain Allah. Apakah sujud ngarepe berhala, apakah sujud ngarepe watu, atau bagaimana? Mereka disebut wong musyrik, apakah sujud nang ngarep watu, apakah njaluk mong watu, apakah njaluk mong berhalane menurut jenengan priwe? Dulu kan pernah nggih, jadi nek ana tembung, kini ana tembung. Kalau ada istilah dalam bahasa Al-Qur'an, hadis, terus ana kalimat musyrik, mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah patung. Jenengan jangan punya memori, jangan punya anggapan di mana mereka ke misal ini berhala, sujud nanggarepe berhala. Tidak ada. Orang nana bentuk musyrik wong jahiliyah ke berhalane terus disujudi, nggak ada. Lantas kenapa mereka disebut sebagai orang musyrik? Kenapa mereka disebut orang musyrik? Mereka berdoa di sisi berhala itu kepada Allah. Dheweke ndonga mengallah, tapi di sisi berhala-berhala itu sekaligus mengagungkan berhala-berhala itu. Dan perlu kita pahami pula, sing jenengane berhala nang zaman jahiliyah jumlahnya 300 widak, tapi anak asal usule. Anak asal usule nek berhala lapa wujute wong lanang, gaweni roti dicampur minyak samin kambi daging,
terus dheweke kena wong jamaah haji, begitu dheweke ninggal, maka kuburane dibangun, tempatnya diagung-agungna, terus digawe patung wujudnya pada kayak gue. Nah, orang-orang mengagungkan kuburannya itu. Orang-orang tatkala berdoa di sisi kuburannya itu, maka mereka disebut orang yang menyembah berhala Lata. Dongane tetap mengallah, akan tetapi bentuk musyriknya, kesyirikannya seperti itu. Kalau konteksnya seperti itu, kemusyrikan kesyirikan jenisnya seperti itu, nang zamane dhewek akeh napa mboten? Akeh mboten? Sing lebih parah maning kue sirik, padahal ancamane medeni reding-eding, wajib mlebu neraka, menghapuskan amal soleh. Tapi wong kadang-kadang kue nglakoni sirik dianggap udu sirik, malah ndarani ibadah. Ini bahayane kayak gue. Akeh mboten nang jaman saiki. Akeh mboten. Akeh mboten. Ana mending berhala jenengane Uzza. Uzza, berhalanya itu adalah bentuknya pohon bercabang 3. Punya juru kunci perempuan. Juru kuncinya wong wedon, rambutnya dawa dirembiak sampai menutupi bagian wajahnya. Wujudnya berhala Uzza adalah pohon yang bercabang 3, memiliki pelataran luas. Terus duweni juru kunci. Orang-orang tatkala kemudian mengagungkan berhala Uzza itu, mereka berdoa kepada Allah di tempat itu. Nek bentuk kesirikannya seperti itu, akeh mboten nang jaman siki. Akeh. Nek nyongarani bahasaku, kuwi jenengane beji. Panem bahan. Akeh mboten nang jaman saiki. Akeh. Atau gampangane sesuatu yang diagung-agungkan dari selain Allah. Yang lebih parahnya lagi, mereka kaum muslimin itu tidak mengetahui itu hakikatnya syirik. Bahkan mereka menganggap itu adalah ibadah. Padahal kan mau wis diomong nang Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ngomong, sinten kemawon sing mati di atas kesyirikan, dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia wajib mlebu neraka. Ora bakal metu maning. Wah, mulane nggo poin yang nomor 2. Poin yang nomor 2, amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah, mlebu surga. Asal jenengan ninggal di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka jenengan tetap mlebu surga. Sekalipun jenengan gawa dosa gede ini itu urusannya Allah. Nek Allah ampuni, ya panjenengan diampuni, langsung dilebok nang surga. Tapi neng jenengan duwe dosa gede, panjenengan biyen narikalane nang dunya urung bertobat, tapi meninggal di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah, jenengan dosa gedene bisa dibales nang neraka. Engko nek wis dibales ditokna nang neraka, melebet nang surga, asal meninggal di atas tauhid. Nek meninggal bukan di atas tauhid atau meninggal di atas kesyirikan, wajib mlebu neraka. Orang mungkin ditokna mening terus dilebok nameng juga. Anggapan itu yang nyun sewu. Banyak orang yang menganggap lah, si penting dhewek Islam, iman seberat biji zarah tudin ku mlebu surga. Kan ya anggapannya kan ini seakan-akan zaman kita hidup hari ini kita Islam kayak digampang nganggo beberapa dalil terkait masalah diantaranya iman seberat biji daro tetap mlebu surga. Padahal mereka tidak memahami sing jenengane iman seberat biji daro ki maksudnya apa? Contoh. Nggo ngukur
apakah wong mau duwe iman seberat biji darah napa boten? Dalam hadis Nabi disebutna iman ke rukune kan ana rukun iman, tapi bukan terkait masalah rukun iman yang nomor 6 rukun iman kepada Allah, bukan, tapi landasan rukun iman karena ana telu diucap nganggo lisan, diyakini nganggo hati, dibuktik nganggo perbuatan. Maksudnya ana wong ngomong, ya Kang, aku ya iman kang bi Allah, aku ya iman kepada hari akhir, lisannya ngucap, mana ya pitatos, terus dheweke sholat, nglakoni apa sing diperintah nang Allah, ki jenengane wong beriman. Tapi nek ana wong ngomong kan bilisane, manai juga yakin, ya aku ya iman kan bi Allah Kang, iman kan bi bakale wong urip bakale mati. Ning ora nglakoni apa sing diperintah nang Allah, salat ora tahu, masjid ora tahu, ngaji ora tahu, ki jenengane kudu wong beriman. Dalilnya apa? Nang Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Wa minna nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada sebagian manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tetapi mereka bukan orang beriman. Maksudnya kayak gue, ngucapkan bilisane, yakin kami manai, ning ora tahu ngelakoni apa sing diperintah nang Allah, ki jenengane bukan orang beriman. Akeh mboten sing gue. Nah terus kaitannya kambis, iman seberat biji darah ora bakal kekal nang neraka. Maksudnya apa? Kan sementara ini kadang-kadang dewek dinina popokan nganggo dalil gue. Dayem-ayem maksudnya surah apa Kang? Selama kulo panjenengan sedaya duweni iman seberat biji darah mongko ora bakal kekal nang neraka, bakal ditokna nang neraka. Terus melbumeng surga. Hadisnya bener, ning cara menyampaikannya kurang tepat. Kenapa? Karena sing jenengane iman iki maksudnya. Terus saniki contoh, nang hadis Nabi diomongna, ma ra'ay minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Barang siapa melihat kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Kata Rasulullah, apabila dia tidak bisa mencegah dengan lisan, tidak bisa mencegah dengan tangan, dia membenci dengan hati, maka itu adalah paling lemahnya iman. Sampean dalam perkara maksiat, perkara dosa, jenengan ora sengit, kemudian sengit nang ati tok, ke iman sing paling endet. Sing dadi pertanyaan, kita melihat perbuatan maksiat, kita melihat perbuatan durhaka, kita tidak mencegah dengan tangan, kita tidak mencegah dengan lisan, bahkan tidak membenci dengan hati, malah melu jago bareng. Kaitannya kan bisa standar sing dimaksud iman seberat biji darah ora bakal kekal nang neraka. Maksudnya iman sing disebut nakatos standarnya adalah ngucap kelawan mana, diyakini nganggo hati, sekalipun kemudian dia seperti itu tetap menjalankan perintah-perintah Allah, nembe disebut sebagai wong beriman. Jadi nek ana wong ngomong beriman kambi lisane, kambi manae, ning ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau puasa, ora tau nglakoni amalan sebagai umat Islam, ki jenengane kudu wong beriman. Nek meninggal di atas yang seperti itu, ki berarti meninggal tanpa apa? Iman. Berarti meninggal tanpa membawa iman. Apa mending konek panjenengan belajar fikih. Fikih kan ilmu contoh. Kenek nang imam madhab ya. Imam madhab kan menyimpulkan syurutul huslil mayit,
Syarat-syarat mayit atau jenazah itu dimandikan adalah satu, syaratnya adalah syarat jenazah itu dimandikan ayyakuna musliman, dia meninggal dalam keadaan muslim. Dheweke meninggal dalam keadaan muslim,